Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita jumpa kembali dengan mensyukuri nikmat iman dan Islam dari Allah Ta'ala, nikmat sehat wal afiah. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Senin 27 Juli 2020. Ya, kita masih di awal Ashru Awail bulan Zulhijjah 1441 Hijriah, dan kita masih dalam tema besar Alamatul Kubra, tanda besar kiamat, yakni Nuzul Isa ibnu Maryam alaihi salam, turunnya Isa ibnu Maryam alaihi salam. Namun kita masih menyoroti pemahaman kita mengenai Bani Israel, kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan pandangan Islam tentang hal ini. Kisah Bani Israel selanjutnya adalah kisah Nabiullah Daud dan Sulaiman alaihi wassalam, sekitar abad 10 sebelum Masehi. Dan masa kedua Nabiullah ini merupakan masa puncak kejayaan Bani Israel sepanjang masa. Setelah masa tersebut, kejayaan mereka tak pernah kembali lagi. Inilah yang diabadikan Al-Quran dalam surah Shad ayat 35. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ia, Nabi Sulaiman alaihissalam, berdoa, Ya Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Ini doa Nabi sekaligus Raja Sulaiman alaihissalam. Dan doa ini dikabulkan Allah Ta'ala sehingga puncak kejayaan Bani Israel terjadi di masa kepemimpinannya, kerajaannya. Namun setelah itu pudar dan tidak pernah kembali lagi. Pada masa kerajaan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, seluruh Bani Israel berada dalam satu kepemimpinan yang solid dan mampu menaklukkan wilayah demi wilayah sekitarnya. Allah Ta'ala menurunkan kitab Zabur kepada Nabiullah Daud alaihissalam sebagai pelengkap kitab Taurat. Jika Taurat merupakan rujukan hukum syariah, maka Zabur merupakan kitab puji-pujian atau merupakan kitab peribadatan. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran bahwasanya Nabiullah Daud alaihissalam diabadikan sebagai hamba yang sangat pandai berzikir. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. Dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama-sama dengan Daud alaihissalam, dan kamilah yang melakukannya. Suratul Anbiya ayat 79. Kedua Nabiullah yang menjadi raja yang dihormati oleh Bani Israel ini berasal dari keturunan suku Judah atau Yudah. Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabiullah Harun alaihissalam adalah keturunan Levi. Sedangkan Nabiullah Isa alaihissalam adalah keturunan Yahuda atau Judah. Suku Levi dan suku Yudah adalah dua suku Bani Israel yang dianggap memegang peranan penting dalam urusan keagamaan Bani Israel.
Kemudian anak Nabiullah Daud alaihissalam, yaitu Nabiullah Sulaiman alaihissalam, membangun kuil, lebih tepatnya Masjid Sulaiman di Jerusalem, di Baitul Maqdis, untuk menjadi tempat peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun istilah yang umum digunakan sekarang ini adalah kuil Sulaiman, namun pada hakikatnya itu adalah masjid tempat sujud menyembah Allah Ta'ala. Sebagaimana tradisi sejak Nabiullah Musa alaihissalam, suku Levi lah yang menjadi penjaga kuil atau masjid, sehingga semakin memperkuat kedudukan mereka sebagai pemuka agama Bani Israel. Pada tahap selanjutnya, Bani Israel mengalami jatuh bangun setelah wafatnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam tahun 932 sebelum Masehi. Antara lain, mereka terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. 10 suku selain Judah dan Levi disebut sebagai kaum Israelit, memisahkan diri dari Baitul Maqdis dan negara mereka yang bernama Israel, atau bisa disebut Samaria, karena mereka menempati wilayah bernama Samaria. Sedangkan dua suku, yaitu Judah dan Levi, pada masa itu disebut kaum Judahit atau Levit, mereka tetap di Baitul Maqdis dan menjadi kerajaan selatan dengan mengambil nama Judah atau Judea atau Judahit. Suku Judah dan Levi mengklaim diri mereka sebagai pemegang otoritas nilai-nilai keagamaan bagi Bani Israel. Selama masa ini, kedua kerajaan bersaudara tersebut terus-menerus mengalami konflik dan pertumpahan darah. Mengenai pembagian suku-suku ini menjadi kerajaan Israel di utara dan kerajaan Judea di selatan, terdapat banyak versi. Namun dapat dikatakan bahwa yang berada di selatan atau Judea didominasi oleh suku Judah dan Levi, sedangkan yang di utara didominasi oleh sisanya yang 10 suku lainnya. Allah menggambarkan keadaan internal Bani Israel yang penuh dengan konflik itu dalam surah Al-Baqarah ayat 77 hingga 79 sebagai berikut. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yazunnun. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan? Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab Taurah, kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mengatakan, ini dari Allah, dengan maksud memperoleh keuntungan sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Saudaraku rahimakumullah, dengan alasan politik kekuasaan, mereka Bani Israel telah membunuh saudara-saudara mereka sendiri, sehingga pada suatu masa mereka perintahkan untuk membunuh atau membuang siapa saja turunan Bani Israel yang menikah dengan non-Bani Israel, karena dianggap telah mengotori darah murni Bani Israel. Padahal aturan itu sebenarnya tidak ada. Ya, bahkan sebahagian nabi-nabi Allah dari kalangan Bani Israel, ya, ada yang menikah dengan non-Bani Israel. Contoh, Nabiullah Musa alaihissalam menikah dengan
wanita dari Madian. Atau Nabiullah Daud alaihissalam juga memiliki istri yang non Bani Israel. Karena alasan inilah, kemudian diketahui bahwa dari kedua belas suku Bani Israel, 10 suku yang kemudian dinyatakan hilang adalah karena sebenarnya mereka ini telah berbaur dengan masyarakat sekitar Tanah Suci, bahkan merantau lebih jauh, atau tetap di Tanah Suci namun tidak lagi dianggap dan tidak lagi mengaku sebagai Bani Israel. Bahkan sebahagian dari bangsa Palestina yang sekarang dizolimi negara Zionis Israel sebagai representasi bangsa Yahudi, sebenarnya mereka ini, bangsa Palestina, sejatinya masih memiliki darah keturunan Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Wallahu a'lam bissawab. Pada sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, kerajaan utara diserang Bani Assyria. Sebagian penduduknya ditawan dan dibawa ke daerah Khurasan. Setelah peristiwa ini, hampir semua ahli sejarah bersepakat bahwa ke-10 suku kerajaan utara tak terdengar lagi eksistensinya. Sebabnya adalah satu, ke-10 suku ini sudah melakukan kawin campur dengan kaum non-Bani Israel, sehingga mereka sudah membaur dengan penduduk sekitar daerah mereka, bahkan sebagian lagi merantau keluar Tanah Suci. Dua, sebagian lagi yang dibawa ke Khurasan tidak pernah diberitakan kembali ke Tanah Suci. Ke-10 suku ini adalah Ruben, Simeon, Isakhir, Zabulon, Yusuf, Dan, Naftali, Jad, Ashir, dan Benjamin. Mereka disebut sebagai 10 suku yang hilang. Pada masa ini, kerajaan selatan Judea, Baitul Maqdis, tetap dipegang oleh kedua suku yang lain, yaitu Judah dan Levi. Setelah itu, pada tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan selatan, kerajaan Judah, dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar dari bangsa Babilonia. Baitul Maqdis lalu dihancurkan dan kuil atau Masjid Sulaiman dibakar. Sepertiga penduduknya ditawan dan dibawa ke Babilonia, termasuk para rabi, penjaga kuil dan kitabullah Taurah. Antara tahun tersebut hingga tahun 530 sebelum Masehi, terjadi pergolakan bangsa Yahudi dari kerajaan Yahudi Judea atau dikenal dengan kerajaan selatan. Mereka berusaha melakukan pemberontakan terhadap bangsa Babel, yang kemudian bangsa Babel ditaklukkan oleh bangsa Persia. Pada tahun 538 sebelum Masehi, penguasa Persia yang mengalahkan Babilonia mengeluarkan izin kepulangan orang Yahudi ke Tanah Suci. Sebahagian kembali dan memperbaiki kuil, sementara sebagian lain tetap memilih di Babilonia. Sekembalinya dari pengasingan, komunitas keturunan Bani Israel mulai terbentuk kembali dengan berganti-ganti penguasa karena berganti-ganti penjajah. Kepemimpinan agama tetap di tangan para rabi, para pemuka agama. Ini berlangsung antara tahun 539 sebelum Masehi hingga 141 sebelum Masehi. Sejak kira-kira tahun 141 sebelum Masehi itulah bangsa Romawi menempatkan raja boneka di daerah jajahannya yang diambil dari bangsa yang dijajah. Tercatat ada 2 dinasti Bani Israel yang berkuasa di bawah penjajahan Romawi di tanah Palestina, yaitu dinasti Hashmonean dan kemudian dinasti Herodian. Pada masa dinasti Herodian inilah Nabiullah Isa alaihissalam lahir di tengah-tengah Bani Israel. Saudara sekalian rahimakumullah, sampai di sini bahasan kita. InsyaAllah kita masih akan teruskan kajian kita mengenai alamatul kubra nuzul Isa ibnu Maryam alaihissalam. Tanda besar berupa turunnya Nabiullah Isa alaihissalam ibnu Maryam di akhir zaman. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.